ketika seseorang itu disunat dengan berdasarkan perintah hukum Taurat, orang itu harus hidup sesuai dengan perintah Taurat seutuhnya. Dilanjut dulu ya, saya mau makan dulu ya. Kemana? Hilang dia. Hilang dia Bang Loading. Aduh. Jatuh atau dia turun? Jatuh atau dia turun? Coba mana ya? dia? Silakan ayo ulang. Coba bagaimana Bang Ringo? Pemahaman Anda tentang Tuhan bagaimana? Coba ada Bang Ringo itu Ustadz. Silakan kalau mau diskusi sama dia. Ya silakan Bang Ringo kalau mau masuk silakan. Tadi kan saya menanyakan sama kawan Kristen. Sejak kapan Tuhan Abraham itu berfirman kepada Paulus? Karena kata Paulus ya di Galatia 5, barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna untukmu. Kapan Tuhannya Abraham ini ngomong sama Paulus gitu? Ya, kalau tentang sunat terus terang abangku ya, saya kurang. Suara kasih besar Pak. Suara kasih besar. Kecil kali Bang. Sebenarnya sudah mentok ini ya. Kalau bermasalah mungkin ya. Handset yang dikasih dekat di mulut begitu. Ya bisa didengar. Bisa. Mengenai sunat, saya malah masih belum bisa masuk ke ranah situ karena ya saya belum paham tentang sunat itu. Oh baik, berarti yang lain aja Bang. Jelas saya pribadi dari. Ya yang lain aja. Saat ini saya nyimak dulu aja. Prioritas saya kepada ketuhanan Yesus. Kira-kira Anda mau bertanya nggak tentang Islam dengan kami dan Bang Lodi? Sementara ini untuk menyesuaikan diri saya lebih baik diam aja dan menyimak seperti itu abangku. Gak apa-apa kalau mau ikut ngomong ada dipertanyakan silakan bertanya gitu. Enggak apa-apa. Iya, kalau Anda mau bertanya, di sini ada Ustadz, silakan Anda bertanya. Begitu tentang Islam. Kalau tidak mau diskusi tentang ketuhanan, coba Anda jabarkan bagaimana pemahaman Anda tentang ketuhanan Yesus, begitu. Biar nanti disimak dulu sama Bang Napi sama Pak Hia, ini simak dulu. Anda sama Ustadz saya, silakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Masku ya. Kalau ketuhanan Yesus itu ya di mana dia adalah Allah itu sendiri yang ketika itu datang dan nujul memberi teladan sebagai nabi. Nah, dan itu kalau misalnya dipertanyakan ya silakan dipertanyakan, dan kalau misalnya ada yang mau ditanggapi, dan itu pernyataan saya pertama sih seperti itu. Silakan Ustadz. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang memperkenalkan sebagai nabi atau apa? Iya, yang pernah memberi teladan sebagai nabi. Saya tutup. Saya mulai dari itu dulu, saya mulai. Mau masuk Bang Loadingnya. Baik, ini Bang Ringo diskusi sama saya sekarang. Kata Anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, kan kayak gitu. Itu ada nggak pengakuannya dari Yesus sendiri, aku adalah Allah? Ya ada Omku. Nah itu dari kesimpulannya dia, kalau misalnya kita mau terang pada telak dari ayatnya itu kita dapat ambil di mana Wahyu 21 ayat 7 abangku, di LAI TB seperti itu. Itu berkenaan dengan konsep ketuhanannya. Barang siapa yang menang ia akan peroleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku gitu. Ya, sementara itu dulu saya simpulkan. Nah, ini kan mata dari Wahyu, penglihatan dari Pulau Patmosnya Yohanes. Ya. Yang dimaksud siapa di sini orangnya? Itu dalam hal ini waktu itu Yohanes mendapat penglihatan atau dapat wahyu dari ilham Allah itu sendiri, dan seperti yang dibilang tadi, itu firman itu adalah firman Yesus itu sendiri, di mana dia mengaku sebagai Allah dan dia mengaku sebagai Bapa seperti itu. Coba kalau Anda baca satu perikopnya Bang, itu ya nggak ada berkenaan tentang Yesus. Itu firman Yesus itu sendiri Bang, kalau saya menyikapi itu. Yang kenapa abangnya bilang itu bukan firman dari Yesus? Alasannya di sini tidak bercerita tentang Yesus. Itu yang duduk di antara. Kan barang siapa ia menang, barang siapa global gitu. Iya, barang siapa menang. Yang kita tanya tadi Bang Ringo ya, di mana Yesus mengaku aku adalah Allah. Ada nggak secara sekolah struktura atau gitu tertulis? Secara makna itu sama aja lah Bangku. Misalnya di Wahyu 1 ayat 8 itu kan sebenarnya itu juga pernyataan dari Yesus itu sendiri kalau kita mengambil keputusannya. Kalau Wahyu nomor 1 ayat 8, Anda coba baca Wahyu 1 nomor 1-nya dulu. Jangan langsung loncat 8.
Biar paham itu ayat. Iya, saya paham Masku. Tapi kan Masku tadi menanyakan sama aku tentang mana pengakuan Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan, kan seperti itu. Ya, aku adalah Allah gitu. Ada nggak pengakuannya Iya, seperti itu? ya, ya, itu kalau misalnya kita ambil secara telak ya di ayat situ 21 Wahyu ayat 7. Nah, di situ bukan menceritakan tentang Yesus. Itu tentang Nggak ada berkaitan dengan cerita Yesus gitu. Hanya penglihatan dari ini, dari Yohanes di Pulau Patmos. Yang kita tanya itu Yesusnya. Ada nggak pengakuan dari mulut Yesusnya bahwa aku adalah Allah? Kok ngambil ke Wahyu gitu loh? Ambillah perkataan Yesus. Wahyu itu kan sebenarnya juga dapat dari ilham yang didapat dari Ya gini bang, yang Tuhan. kita tanya itu Yesus. Karena yang kau sampaikan itu adalah Yesus. Kata Yesus, kata kamu menyampaikan Yesus adalah Allah. Nah, makanya saya pertanyakan, di mana Yesus berkata dengan mulutnya sendiri? Secara tertulis di kitab Anda, aku adalah Allah. Kenapa malah Anda mengambil ke Wahyu, kata orang lain, bukan kata Yesus? Iya, yang menceritakan orang lain, tapi itu kan pernyataan dari Yesus sendiri. Loh, Anda ikut orang lain atau ikut Yesus sih bang? Di situ Yesus memang nggak menulis surat kan? Ya, saya tanya, abang ikut orang lain atau ikut Yesus? Ya, itu pernyataan dia kok, kayak mana sih abangku ini? Masa mau memaksakan bahwa itu bukan pernyataan dia? Walaupun yang berkata Gini, itu bang, yang adalah ini. Yohanes. Kalau kita bertanya tentang Yesus, maka kita keluarkan dalil-dalil yang pernah Yesus katakan seperti apa. Kan ada 18% di kitabmu itu. Itu firman dia. Kayak mana masa harus saya bilang itu bukan firman dia sementara diceritakan bahwa Bang, itu Bang, firman dengan penglihatan itu beda. Kamu bedakan dulu. Firman dengan penglihatan itu beda. Wahyu itu adalah dengan wahyu ya, abangku. ya, Wahyu itu adalah kitab Gini, yang Abang, berkenaan dari apa? Penglihatan gitu. Penglihatan bukan firman. Iya. Saya paham, Iya, Bang, beda. iya. Makanya yang kita cari itu gini, Bang. Enggak. Kalau Anda mengatakan Oke. Yesus adalah Allah, Kalau dari sudut pandang itu, Anda mengatakan Yesus adalah Allah, enggak maka saya Anda misalnya kan mempertanyakan tentang bentar, pewahyuan Bang, dari kita ganti. Al-Quran. Boleh nanti Anda tanya Al-Quran sama saya sepuasnya gitu. Sepuasnya. Anda tanya sama saya Al-Quran. Saya mohon maaf off cam dulu ya, teman-teman, karena ada yang dimakan Itu sedikit gitu. pewahyuan Yohanes itu lebih sahih abangku. Kan Di lebih mana sahih itu, Yesus karena dapat memverifikasi kebenaran kitab Yohanes tuh? dibarengi juga penglihatan dan pendengaran secara langsung. Ringo. Ntar macet bang Ringgonya macet. Seperti itu maksud saya. Dan Coba ngomong dulu bang. Memverifikasi kebenaran kitab. Macet dia itu. ya. Habis sinyalnya. Macet ya. Gimana Ustaz? Kuat ya. Cek. Ngelak banget dia tuh, parah. Ya, seharusnya turun dulu gitu. Atau pakai wifi jaringan yang bagus. Halo, selamat malam Bronson. Ya malam. Bronson. Iya, Kristen kah bang? Open cam lah bang. Ya.
Ya, Dibuka dulu on cam ya. kameranya. Harus Iya. on cam ya. Harus on cam. Saya kan udah lama di sini. Harus Saya ya? ada yang dimakan gitu. Oke. Harus wajib. Ya. 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 Apa iya? Mana kamu? Oke, Bang. Anda nih Kristen. Ditutup lagi. Udah. Ya, Anda ikut gimana? diskusi. Anda mau ikut diskusi, boleh. Ya, Ya. kan kayak gitu. Kristen kan? Iya. Ya. Coba, Protestan. Abang, coba. Iya, Protestan. Abang percaya Tritunggal gak? Iya pasti. Oh, Tritunggal. Iya. Abang Tritunggal. Pasti. Saya Bang. percaya. Iya pasti. Apa Bang Nabi 28? Jangan kau lirik-lirik lah. Ya. Pasienku dulu ini kau. Diam dulu kau Nabi 28. Ya. Nantilah setelah saya ente silakan gitu. Gini, Gimana? Bang, saya mau tanya ya. Saya mau tanya samamu, Bang. Ya, kalau kamu berpaham Tritunggal, Maria itu ibunya Yesus itu nyembah siapa, Bang? Hah? Maria, ibunya Ini konsep Yesus. di mana nih Maria? Kan kau muslim kau kan? Ya iya makanya saya tanya, Maria Enggak, itu kau kan kan dia orang muslim, kan? beragama. Hah? Abang Bronson ini Islam atau Muslim? Sekarang Bang? aku nanya, bisa Islam nggak? atau Kristen? Ya saya Kristen. Nah makanya saya tanya, Bunda Aku Maria bisa itu nanya nggak menyembah sama siapa? Boleh nanti, makanya kita gantian nanya namanya aja diskusi. Silakan nanti Anda Menyembah tanya Tuhan. saya boleh. Jawab dulu pertanyaan saya Oke. tadi. Ya oke. Yang jelasnya tuh Marianya. Ya gimana? Ya, apakah Gimana? Maria Coba ulangin menyembah? Siapakah yang disembah Maria? Hah? Siapa yang disembah Maria? Gimana? Ya, siapa yang Ya, disembah Tuhannya Maria? lah. Siapa Tuhan Maria? Siapa? Tuhan dia. Siapa Tuhan Tuhan dia Maria? yang disembah dia. Ya siapa? Hah? Siapa? Ya Tuhan dia. Tuhan dia Tuhannya. itu siapa? Tuhan Maria itu Ya siapa? Tuhan. Ya Tuhannya itu Ya siapa? Tuhan. Ini kenapa pasiennya kayak Ya, gini Bang Tuhan. Loding? Udah. Lah, Namanya siapa? Gimana? Nama Tuhannya iya. Bunda Maria. Hah? Namanya siapa? Kan Dari tadi ngakuin. ditanyain. Coba aku tanya. Kalian akui nggak Bunda Maria? Mabuk dia Ustaz. Akui nggak? Aku nggak sama dia. Bunda Maria. Mabuk dia. Mabuk dia. Gak beres sekali. Mabuk dia. Mabuk dia itu. Dia penghujat itu. Nggak cocok dia itu kalau diskusi. Begitu. Padahal simpel. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Buat apa malu-malu jawab? Itu keimanan kalian kok. Oh, Bunda Maria menuhankan anaknya. Ya sudah, itu keimanan kalian. Wong ada tertulis. Kak bagaimana Pak Napi ya? Benar tidak? Biar enak kan? Takut Iya, maksudnya, makanya Bang, mereka nanti. ini tegas. Gak Maksudnya tegas. gini, takut mereka nggak tegas kayak gitu. Kenapa Bang Loding? Karena gini, kalau Yesus disembah oleh Maria, berarti Yesus ini anak durhaka pula nanti. Iya, betul. Tapi ini Ustadz, tadi apa Bang Napi mengatakan iya karena mereka tidak apa karena memang Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Ini Pahia punya wajah begini. Maksudnya seakan-akan tidak menerima begitu. Kenapa Pahia? Anda ada dendam pribadi sama Bang Napi 8? Enggak. Oh, Cuman ada sedikit kekesalan saya sama Bang Nabi.
Dia nggak Oh, mengirim sama saya topi hadiah. bukan, tapi kan masih apa? Masih berbeda kan? Kalau coba Pahia, coba Ustadz Yusuf PI punya pertanyaan tadi saya lampiaskan sama Pahia. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Jadi begini, sebelum Lama lagi nih Ustadz. ya, Lama saya lagi. jawab, saya Kalau jawab. sudah begini pasti lama lagi tuh. Ya, saya jawab. Ya, sebelum Kristus Kita pakai yang ada ada. dulu Ustadz ya, sambil saya cari-cari yang tidak ada. Oke. Sebelum nama Yesus tampil di bumi, nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa adalah Yehuwa. Yehuwa. Itulah Tuhan sebelum Kristus ada. Ada nama Tuhan yang diperkenalkannya kepada Musa yaitu Yahweh atau Yehuwa. Itulah Tuhan Bunda Maria sebelum Kristus nama Yesus ditampilkan di atas kedatangan Kristus. Oh. Gitu. Berarti Yehuwa. Maria itu tidak menyembah anaknya. Tidak menyembah, enggak lah, nggak mungkin dah. Dia hanya mengenal Tuhan, Tuhan bangsa Israel, Bunda Maria itu mengenal Tuhan mereka, yaitu Yehuwa yang diperkenalkan Tuhan melalui Musa. Itu namanya Yehuwa. Kalau kata Abang Hia, ibunya Yesus tidak menyembah Yesus, kenapa kalian malah menyembah Yesus? Ibunya saja tidak. Oke. Nabi 28 sama Bang Hia nih, ayo. Oke, saya jelaskan pribadi saya ya, saya tidak mewakili yang lain ya. Ini pribadi saya bisa menjawab ya bahwa Yesus, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu nama Tuhan di dalam Kristus? Karena ajaran Kristuslah yang saya pelajari. Nah, ketika ia mengatakan bahwa aku datang dalam nama Tuhan, dalam nama Bapakku, maka perlu saya mencari tahu dalam nama apa dia datang, Kristus ini. Kristus ini kan sang anak. Nah, ternyata kalau saya baca perihal di mana dia sering mengajar bahwa harus berdoa kepada Bapa, apa saja yang kita minta kepada Bapa itu tetap ditunjukkan kepada sang Bapa, Elohim, sang Tuhan gitu ya. Atau yang disebut tadi Yehuwa tadi gitu ya. Kepada Tuhan sang Bapa dalam namaku. Itulah kenapa harus berseru-serulah saya kepada Tuhan dalam namanya, karena ia mengajarkan apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Itulah kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Karena kenapa lagi dia mengatakan bahwa di waktu ketika ia berdoa dan menjelaskan tentang bahwa nama yang diberikan kepada dia yaitu Yesus, itu dia ngakui bahwa bagian daripada nama Tuhan, nama Bapaknya. Jadi ada kandungan nama Tuhan kepada anak yang diberikan kepada nama yang diberikan kepada Kristus itu, Yeshua. Ya, jadi Yeshua nama Elohim kita di dalam Kristus. Jadi Kristus ini bukanlah Elohim, tetapi namanya terkandung nama Tuhan di dalam itu. Ya, makanya Pahia ia sama selalu Bang Napi sama Ustadz, saya izin sebentar ya. Saya ada tamu. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut baik. sama Ustadz dulu, Ustadz. Ya. Oke, jadi penjelasan saya kenapa ada dua nama Tuhan. Ya, misalnya kepada saudara saya Muslim memanggil Tuhan itu Allah, kan gitu. Nah, kalau bangsa Israel, nama Tuhan di bangsa Israel Yehuwa. Nah, di zaman di Perjanjian Baru untuk semua orang diperkenalkan nama Tuhan Yeshua yang dipanggil di dalam anak. Makanya anak mengatakan jika percaya kepada dia berarti sama dengan percaya kepada Bapaknya. Karena nama yang dipanggil di dalam Kristus itu, Yeshua, itu nama Bapaknya. Makanya Yohanes 5:43 itu ya berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Makanya barang siapa memiliki anak, dia memiliki Bapa. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki Bapa. Karena artinya yang tidak memiliki Yesus, dia Bisa tidak nggak memiliki simpel? Tuhan. Bisa nggak simpel biar nggak terlalu banyak saya cerna. Iya. Berarti Ya, boleh. berarti Maria itu tidak menyembah anaknya. Lalu saya pertanyakan, kenapa abang malah menyembah anaknya, sedangkan ibunya saja tidak menyembah anaknya? Itu yang abang harus jawab. Oke. Yang saya jawab ini Pak Yusuf, Pak Ustadz, bahwa
nama yang diberikan kepada anak ini, saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Nama siapa? Siapa nama yang diberikan kepada anak Bunda Maria? Ya, Yesus lah. Yesus. Nah, ketika di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Sang Kristus ini mengatakan bahwa Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Siapa sebenarnya Yesus? Nama itu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Maksudnya di situ hal itu kenapa? Karena Yesus itu nama Elohim yang diberikan, dipanggil di dalam anak. Makanya ia berkata, berserulah kepada Bapa dalam namaku. Jadi Yesus ini nama panggilan Tuhan di dalam anak. Jadi bukan pribadi anak. Berarti maksud Anda itu, waktu Maria melahirkan Yesus, Maria itu nggak tahu Yesus ini Tuhan gitu. Tapi malah masih menyembah Tuhannya Yahudi YHWH tadi. Tapi setelah ke masa depan Maria baru tahu. Ceritanya kayak gitu. Bukan seperti itu Pak Yusuf, ya. Saya uraikan. Terus? Ya, saya uraikan. Ya, saya uraikan dulu ya bahwa makanya diringkas Bang, jadinya bingung gitu. Oke, saya kembali kepada Pak Ustadz tadi mengatakan nama yang diberikan kepada anak Bunda Maria itu, tadi Pak Ustadz katakan bahwa itu Yesus. Itu nama yang diberi, nama pemberian. Nah, ketika sang anak berdoa mengklaim bahwa nama itu nama bapaknya, artinya hanya namalah yang dipanggil di dalam Kristus yang Tuhan. Panggilan kepada Bapa, ya nama Yesus. Nah, sementara sosoknya adalah sang anak yang membawa nama Tuhan. Makanya berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi berarti kalau abang nyembah namanya? Nyembah namanya bukan orangnya? Tuhan, ya. Kristus yang mengajarkan. Apa saja menyembah yang namanya kamu... bukan orangnya gitu. Bukan orangnya, tapi namanya, nama Tuhan. Yang berkata apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, pertanyaan baliknya Bang kayak gini, kenapa Maria tidak menyembah nama? Iya, karena dia belum mengenal tentang ini. Barulah Kristus mengatakan bahwa nama ini nama Bapakku. Dalam pengajarannya kepada murid-muridnya sebelum itu sesuai dengan tangkapan saya tadi. Berarti sebelum Bunda Maria diberikan anugerah melahirkan sang juru selamat, ya sang Mesias gitu ya, bahwa Tuhan yang tahu sebelum itu Yehuwa namanya, nama Elohim Yehuwa, Yahweh atau Yahweh itu disingkat-singkat gitu. Nah, seketika dia melahirkan sosok Mesias, sang anak yang disebut dia anak itu anak Tuhan yang Maha Tinggi, maka Kristus memperkenalkan nama ini yang diberikan kepada dia ini, bahwa ternyata nama itu rahasia ilahi yang diberikan kepada anak. Makanya benarlah yang dikatakan di Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa nama anak yang lahir itu disebut orang namanya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Seperti itu. Jadinya Yeshua nama Elohim kita di dalam Kristus. Seperti itu saya memahaminya. Gitu. Jadi begitu memuliakan Yesus, ia berkata begini, memuliakan nama Yesus bukan memuliakan sang anak katanya, tapi Bapakku. Yohanes 12 ayat 4. Kalau jadi yang mana, Mbak, yang abang tuhankan? Apakah Tuhannya Maria sang tadi Bapa. atau Yesusnya, ya. Nama Yesus? Sang Bapa yang Kristus mengajarkan harus berseru kepada sang Tuhan Bapa itu dalam namanya. Itu dia Bapa, pengenalan Bapa yang benar harus dalam namanya. Makanya ia berkata yang tidak memiliki nama Yesus tidak memiliki Tuhan. Yang memiliki nama Yesus memiliki Tuhan, kata. Yang memiliki anak memiliki Bapa, yang tidak memiliki anak tidak memiliki Bapa. Berarti sewaktu Maria melahirkan ada dua Tuhan dong saat itu. Oh tidak. Udah saya katakan Kristus ini bukanlah sang Bapa. Kristus ini bukan sang Bapa. Kristus itu pangkatnya Tuhan atau tidak gitu loh. Menurut paham Anda. Kristus ini anak yang diurapi Tuhan. Kristus pangkatnya ini Tuhan. Yang diurapi Tuhan. Yang diurapi dengan nama Tuhan.
Ya, pengurapan itu bukan minyak, tetapi dengan nama Tuhan. Ia diutus dalam nama Tuhan, dalam nama Bapaknya ia datang. Makanya Yohanes 5 itu dia dijelaskan, aku datang dalam nama Bapakku. Begitu. Dia bukan nama yang lain dia datang, tapi nama Yeshua dia datang. Kalau diurapi dengan Bang, diurapi itu kata Anda, diurapi dengan nama Tuhan tuh berarti Tuhan atau bukan dia? Iya, bukan kan dia berkata, jika kamu percaya Bukan. kepadaku. Iya, maksudnya gimana? Oh, bukan gitu. Iya, Kalau bukan diurapi berarti dengan nama iya. Tuhan, Iya, berarti bukan Tuhan. Makanya di Yohanes 16 itu, Bang, dia mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta, tapi kepada Bapa, bukan kepadaku. Tapi dalam Jadi Bang, namaku. nanti kita ke sana. Yang saya bingung ini, ya diurapi dalam nama Tuhan berarti dia Tuhan atau bukan? Bukan. Dia makanya saya bilang Kristus ini. Kalau datang dalam Kristus nama bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa Abang sembah? Loh, dia mengatakan menyembah Bapa dalam namanya. Harus ada namanya dipanggil gitu di dalam Kristus. Harus berengan gitu, Bang. Oh, Anda Jadi, nyembah namanya kalau- bukan orangnya gitu. Makanya sebab begini, Bang. Sebab ada di mana ada 2-3 orang yang berseru memanggil nama Yesus, maka disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kok nama disembah, Bang? Lah, kalau abang menyembah kepada Tuhan, tidakkah memanggil nama Tuhan? Itu memanggil dengan menyembah beda. Iya, makanya dalam penyembahan di dalam kekristenan menurut saya bahwa di mana Kristus mengajarkan penyembah-penyembah yang dihendaki Tuhan adalah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dan berseru dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada. Jadi Tuhan itu maha hadir. Jadi bukan dalam bentuk patung-patung, bentuk apa. Penyembahan yang dikehendaki oleh Him dalam roh. Jadi dalam hening, bukan menyerupai sesuatu apapun. Tapi harus dalam nama Yesus, gitu. Yeshua. Karena itu perintahnya. Itu perintahnya. Nah, ternyata saya mencari tahu kenapa harus dalam namanya berseru kepada Tuhan, karena ternyata dikatakan tadi bahwa ternyata Roh Kudus Bang, juga diutus bentar. dalam nama Yesus. Kalau penjelasan Anda kayak gitu, nama Tuhan Maria YHWH, nama Tuhan nama dalam nama Tuhan itu adalah Yesus. Jadi yang mana yang betul, nama Tuhan Yesus kah YHWH kah? Oke. Yahweh, pengenalan Tuhan kepada bangsa khusus bangsa Israel. Nama Yeshua, pengenalan akan Sang Bapa oleh Kristus kepada semua orang. Jadi bukan kepada bangsa Israel, tapi harus dituntun memang bangsa Israel percaya kepada nama Yesus, gitu ya. Namun barang siapa yang percaya akan diselamatkan katanya, dan yang tidak percaya akan dihukum, begitu ya. Yang nama Yesus gitu. Jadi nama Yehuwa kepada bangsa Israel, khusus bangsa Israel kekal selamanya. Ya kan? Yehuwa. Artinya kan ada dua sudah pribadinya di situ, YHWH dengan Yesus. Bukan. Ada nama Tuhan Sosoknya yang beda udah. Indah, Kristus itu sosok berbeda. Dia diutus Kristus. Nah, nama ini juga kan bisa seperti saudara saya Muslim diklaim satu Tuhan, tapi dipanggil Allah, kan gitu. Nah, bangsa Yahudi memanggil Tuhan itu Yehuwa. Nah, memang itulah nama asli daripada panggilan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Yehuwa. Nah, kepada para saudara saya Muslim diperkenalkan nama Tuhan Allah, kan gitu. Eloh Allah, kan gitu. Nah, kepada bangsa Israel itu Bang Nabi 28. Oke. Sepakat gak dengan dia nih? Tunggu sebentar aja. Kepada semua orang, ini untuk semua orang, anugerah bagi semua orang di luar bangsa Israel, diperkenalkan nama Tuhan Elohim Yahweh ini lagi, satu Tuhan ini lagi, namanya diperkenalkan lagi melalui Kristus, yaitu Yeshua. Itulah makanya Kristus mengajarkan supaya berseru kepada Dia dalam namaku, karena nama itu nama Bapaknya. Itu intinya, Bang. Jadi Kristus bukanlah Sang Yahweh itu, tetapi salah satu nama Tuhan yang dahsyat. Makanya disebut nama anak yang lahir itu, disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, namanya. Makanya harus dalam namanya itu, memuliakan Bapa di dalam anak, itu maksudnya. Jadi intinya, Bang Nabi 28 paket nggak dengan penyampaian Bang Hia? Iya,
salah satu nama Tuhan yang dahsyat katanya kan. Artinya Tuhannya lebih dari satu kan. Salah satu nama Tuhan yang dahsyat. Udah saya bilang kayak gitu tadi, tapi Bang Hia nggak terima. Kan ada dua itu. Makanya Ustadz mengerti nggak apa yang dia sampaikan? Gimana ya? Membulat jadinya. Nabrak sana nabrak sini. Kalau saya ambil lihat. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Iya, Saya makanya aku bilang dia aja jelaskan. bingung dengan apa yang dia katakan Ustadz. Apalagi kita yang mendengarkan, dia aja masih bingung. Tidak Dengan bingung. apa yang keluar dari mulutnya dia sendiri bingung. Bagaimana kita menanggapi Tidak Bang Nabi, tidak bingung Bang Nabi. Coba ulangi pelan-pelan. Makanya gini teman-teman ya, kalau kalian masih mutar-mutar menjelaskan itu artinya kalian nggak ngerti apa yang kalian jelaskan. Oke Bang Nabi. Begini Bang Nabi. Panjang kali tapi kosong semua, mutar, kosong. Coba begini, dijelaskan Bang. dulu dalam 1 menit. Coba bisa nggak kau menjelaskan dalam 1 menit? Saya mau mengerti. jelaskan dulu. Saya mau jelaskan ya. 1 menit ya, coba 1 menit, silakan. Oke. Tadi Pak Ustaz Yusuf menanyakan siapakah Tuhan Bunda Maria. Kan gitu. Nah, Tuhan Bunda Maria sebelum dinyatakan nama Yesus, itu nama Tuhan yang diperkenalkan bagi mereka sebagaimana tradisi bangsa Yahudi, Yahweh. Nah, kepada Tuhan yang itulah yang Bunda Maria berdoa selalu, gitu ya, berharap. Nah, kembali kepada dari mana kita mengenal bahwa Yesus ini lagi nama Tuhan yang sama, pribadi yang sama, yaitu Tuhan yang sama, Yesus, karena Kristus yang mengajarkan. Ya, Kristus yang mengajarkan kita bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya. Seperti Yohanes 17 ayat 11-12. Ia berkata dalam doanya, Kristus itu berdoa sebagai hamba, ia berdoa. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, Yeshua ini nama Tuhan, nama lain daripada nama Yehuwa yang diperkenalkan di bumi kepada semua orang melalui Kristus. Bukannya Kristus itu yang Yesus sendiri, enggak, tapi Kristus datang dalam nama Yesus. Blunder Anda. Kristus datang dalam nama Yesus. Blunder, Gitu. jadi masalah lagi. Gimana cara Maria mengetahui nama YHWH? Kan Maria manusia udah dikenalkan juga di dunia nama YHWH. Artinya YHWH dengan Yesus itu adalah oknum yang berbeda gitu, pribadi yang berbeda. Ada dua Tuhan di situ jadinya. Tidak Pak Yusuf, tidak. Karena bagi bangsa Yahudi kekal nama Tuhan bagi mereka Yehuwa. Walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka berpegang kepada nama Yehuwa, nama pencipta langit dan bumi. Nah, dengan Kristus memperkenalkan sosok nama Yeshua kepada kita. Tanya dulu Bang Hia, simpelkan dulu. Menurut Bang Hia itu Esa itu apa? Esa itu apa? Esa adalah coba. Iya, keesaan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya. Kunci ya, dikunci ya. Tuhan yang benar, betul. Nggak, dikunci dulu satu-satunya ya, dikunci dulu. Esa itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Oke, itu dulu. Iya. Jadi siapa yang Tuhan di sini? Coba silakan. Nama Tuhan, ya, nama Tuhan. Janganlah dipakai nama Tuhan. Tuhan di antara yang Abang katakan dari tadi 24 jam itu siapa namanya? Sang Bapa. Oke, udah Ustaz, udah tangkap Ustaz. Kristus memperkenalkan Sang Bapa kepada kita dalam namanya. Yeshua. Gak usah lagi kau pakai itu mutar-mutar kau dulu. Maksudku gini, Tuhan di sini siapa? Tuhan. Sang Bapa. Ya sudah, berarti sang anak nggak penting kali lah namanya itu. Karena mengapa tidak penting? Kenapa tidak penting? Lah, dia bukan Tuhan. Loh, dia sudah mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi yang Tuhan itu Sang Bapa, tapi yang nama ini kita panggil kepada Bapa, Yeshua ini. Karena dia sudah mengatakan tadi bahwa nama Bapa yang telah diberikan kepadaku. Yesus inilah nama Bapa yang diperkenalkan kepada semua orang, bukan hanya bangsa Israel. Ya, kepada semua orang. Yesus makanya dia mengatakan pergilah kepada semua orang, kepada ke bangsa-bangsa. Ya, raja-raja dan kaum Israel. Ya, gini loh Bang Hia. Sebentar dulu Bang Hia. Gini Bang Hia.
Bang Hia itu belajar mengerti dulu apa yang kau katakan. Kau nggak ngerti apa yang kau katakan, aku percayalah. Kau nggak ngerti apa yang kau katakan dari Loh, tadi. kok saya nggak mengerti? Coba aku tanya dulu abang, ngapain dia pakai nama Tuhan padahal dia bukan Tuhan? Coba. Loh, Abang ini jelas nggak? Abang? Kalau supaya begitu, Bapak. sebentar dulu, biar abang ngerti apa yang abang bicarakan. Saya 1 menit nggak sampai loh. Bagaimana dia memakai nama Tuhan yang adalah bapaknya, sementara dia bukan Tuhan? Gimana sih abang ini? Maksudnya Jadi adalah begitu, supaya bang, kalau begitu pernyataanmu, kau itu membingungkan dirimu sendiri. tidak, Ya, tidak saya Bang bilang Nabi. blunder dari tadi, blunder. Tapi begini, Iya. dan Bang Yusuf Koipi, ia berkata setiap perkataan di bawah di sudut apa itu catatan itu supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Mengerti itu? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu Tuhan arti nama itu. dipermuliakan. Sebentar gini, Tuhan dipermuliakan di dalam yang bukan Tuhan. Kan lucu itu, bang. Lah, karena nama Bapa dipanggil di dalam anak. Makanya ia berkata, Tuhan dipermuliakan di dalam yang bukan Tuhan. begini Bang. Makanya abang ini dari tadi ngomongnya ngelantur, ngoyer, Itu ngoyo, terserah lah. ngojek abang. Gini Terserah loh bang, Bang Nabi lah. Tuhan dipermuliakan di nama yang bukan Tuhan. Loh. Itu abang itu sudah menghina Tuhan di situ. Begitu saya menyerukan nama Yesua, Bapa yang dipermuliakan di dalam anak. Jadi sang anak bukan kalau sang Bapa Bapa. dipermuliakan di dalam anak itu harusnya Tuhan juga, bukan nggak Tuhan. Dari tadi lo tidak, Bang. blunder lo. Tidak. Oh, Bang. tidak loh. Makanya kau bikin rumusmu sendiri yang kau sendiri bingung. Enggak, saya enggak bingung. Saya enggak bingung. Yo, Sebab- enggak bingung kau dari tadi bingung kok Makanya ya menjelaskan. begini Bang Nabi. Ia berkata, aku di dalam Wah, Bapa dan ini Bapa enggak di jelas dalam ini. aku. Bapa di dalam aku dan aku di Jangan dalam lagi Bapa. kau pakai istilah-istilah Bapa di dalam dia kalau dia bukan Tuhan. Loh, maksudnya di sini Ini maksudnya aku begini, dan- gini, ya. Kalau bukan dari jenis yang sama, contohnya lah, ini bapaknya kucing, tapi anaknya ayam. Gimana kau itu? Kalau bapaknya kucing, anaknya kucing. begini Bang Nabi. Musa juga Makanya dari Kristus tadi logikamu itu. itu nggak jelas loh ya. Begini, Bang Kau Nabi. bilang dia sebentar dulu. Kau bilang dia pakai nama Bapak, tapi dia bukan Tuhan. Kau sedang mengatakan bahwa kucing anaknya anjing. Itu kan kompleks Musa kau itu. pun begini Bang Nabi. Ngarang Musa aja kau pun- ngarang aja kau dari tadi ngarang. Begini Bang Nabi. Apa yang kau bicarakan itu orang yang di bawah pun nggak ada yang ngerti. Coba ketik kalian dulu di bawah. Ngerti nggak kalian dari tadi si Hia ini ngomong? itu Enggak harus mengerti Kamu orang, tetapi teman paling kanan tidak itu. mereka bisa mengambil. Ya. Bukan Malam masalah itu Jani, dia. Jani. Bentar Bang Nabi. Jani, selamat malam. Assalamualaikum. Salam Islam Abang. Islam. Ya udah, Abang di sini lagi debat lintas agama. Abang nyimak dulu di bawah ya. Oh ya ya dah bang. Sorry bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya, gini loh Bang Hia, udahlah maksudku. Bang Nabi. Kubur aja, gini Bang Bang, Nabi. kuburlah pemahamanmu itu, jangan kau malu. Saya Dari kan tadi tidak, kau sedang menjelaskan, gini Bang, sebentar dulu. Aku dari tadi kau saya kan kudengarkan tidak dulu. memaksa Bang Nabi harus memahami Bukan saya. masalah memaksa atau tidak, itu perkataan iblis kayak gitu. Pura-pura nggak memaksa, tetapi menyesatkan kau. Gini, dengarkan dulu sebentar, aku 1 menit aja. Kalau kau mengatakan seperti yang kau katakan tadi, kau sedang mengatakan bahwa kucing beranak tikus. Itulah yang kau katakan dari tadi kuncinya, poinnya. Enggak ada itu Betul, jauh Ustaz? sekali itu. Ustaz? Enggak ada itu jauh sekali Iya. pemahaman Bang Nabi. Seperti Itu itu arti tadi paham pernyataan saya itu. tadi. Kucing beranak tikus. Harusnya kucing beranak kucing. Kau bikin kucing beranak tikus. Itulah dari tadi kau jelaskan. Aku Oh, pun maksudnya- sampai kucarilah bodrek. Jadi- Mana bodrek. Jadi maksud Bang Nabi Cari bodrek tadi bodrek. berarti maksud Bang Nabi Maria itu melahirkan kucing begitu Ini maksudnya. kan Bang nggak Nabi. nyambung kan Bang Tela, nggak nyambung kan Ustadz Tela. Dia yang nggak Bilang nyambung. tadi melahirkan kucing. Dilemparkannya Bang sama Nabi kita. bilang, Eh, siapa kan? sih yang dilahirkan Bunda Maria? Siapa sih yang dilahirkan Bunda Maria? Nggak nyambung kan, makanya kau Ya, aku iya. tanya Bang Nabi, yang dilahirkan oleh Bunda Maria Tuhan atau Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, nggak bisa dia menyambung Ustadz. Susah Ustadz, susah. Aku bilang yang dilahirkan ini siapa? Nggak nyambung.
Sebentar, saya Tanya sapa Bang dulu nih. Nabi. Ada tamu kita satu, Bramantio, selamat malam. Udah minum bodrek lah dulu kau Bang Hia, minum bodrek berat. Enggak, Bramantio, saya selamat tidak, malam. saya tidak sakit, saya tidak sakit. Sabar dulu, kalian berdua. Ya, Bramantio, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Malam Bang, Islam atau Waalaikumsalam. Bang Bramantio, Islam atau Kristen kah? Muslim Bang, Muslim. Oke. Lanjut Bang, kita cari Kristen dulu ya. Karena saya pusing lihat mereka berdua ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pusing Bang Ustadz? Jadi Pusing gitu, penjelasan Bang. kamu. Penjelasanmu tuh Iya. saya lebih sepakat juga menurut Nabi 28 itu. Nah, kata Nabi 28 apa? Kucing beranak tikus itu yang kau ceritakan tuh. Bingung saya. Loh, Bahkan Tuhannya ada saya dua. kan bawa- Kalau penjelasan kamu. begini Pak Ustadz. Saya kan bawa ayat Pak Ustadz. Ayat Alkitab Pak Ustadz. Benar enggak? Iblis pun Kristus bawa itu ayatnya berdoa. iblis. Kau Nah, pikir saya mau iblis tanya. nggak bawa ayat Bang kita Nabi. mencoba Yesus? Yohanes 17 ayat 11 dan 12, apakah itu pernyataan sendiri atau Alkitab? Bahwa Kristus Iblis pun berdoa. bawa ayatnya. Gini ya. Iblis pun bawa ayatnya, Saya mau tetapi tanya Bang dipelintirnya. Nabi. Biar Saya dulu, mau Hia. tanya Bang Nabi. Kristus itu berdoa atau tidak? Bawa ayatnya, tapi dipelintirnya. Yang berdoa di Yohanes Jadi, 17 ayat bawa 11 ayat. 12, apakah Kristus di situ berdoa atau tidak? Ngarang aja kau dari tadi. Ngarang. Loh, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ ada yang berdoa Bang Nabi. Siapa yang berdoa Bang Nabi? Halo, selamat malam Nintos Batam. Lintas Batam, selamat malam. Judulnya diblokir Ustaz. Hah? Kenapa? Judulnya diblokir. Ya, itu urusan bukan urusan saya. Saya hanya bisa naikin orang nih, ya. Oke. Assalamualaikum. Iya, kalau blokir tuh host yang bisa itu. Kalau moderator nggak bisa. Yang Islam coba kita cari yang Kristen satu-satu. Ya. Saya Siapa yang bingung. mau diblokir Pak Ustadz? Siapa yang mau diblokir? Situs judi itu yang nge-give tuh. Oh, yang taping di bawah. Situs judi. Yang Kristen mana? Yang Kristen. Saya nyari yang Kristen nih. Kalau yang Islam sengaja nggak saya naikin. Ada juga istri orang tuh namanya teman host. Nggak ini saya nggak kenal. Nanti hostnya aja yang naikin. Kalau yang itu, kalau teman host. Salah Bang nanti Nabi pula saya. Kristen. Itu Bang Nabi juga Kristen itu. Yang Kristen aja yang saya naikin ya. Jadi saya bingung mana yang betul di antara penjelasan Bang Hia atau Bang Nabi nih. Terserah Pak Ustadz lah, terserah lah. Menurut Ustadz, siapa yang lebih simpel menjelaskan itu aja Pak Ustadz. Kalau saya kan simpel-simpel, 1 menit pun bisa saya jelaskan. Bahkan kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit saya bisa jelaskan. Itulah karena saya menguasai apa yang saya yakini. Mau aku sampaikan kurang dari 1 menit. Mau aku sampaikan imanku kurang dari 1 menit. Itu iman Bang Nabi. Kalau saya kan beda. Itu makanya di sini kita. Di sini kan kita saling memberikan pemahaman kita, kan gitu. Kalau kau menguraikan imanmu sampai kiamat, berarti kau nggak ngerti. Orang sebelum kiamat udah tidur. Kau tapi nggak ngerti. Orang di bawah pun pusing. Jadi jangan lagi kau pakai nama bapaknya lah. Nggak usah lagi kau pakai itu. Bilang saja Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan Bapaknya. Selesai. Kalau diceritakan tikus beranak kucing tuh bingung saya. Iya. Nah, sekarang begini, saya mau tanya berdua, saya mau tanya. Di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, apakah itu beda ayatnya? Coba dibaca. Ya, kau langsung baca aja. Kau nggak ada. Tadi udah aku katakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Islam ya? Dibawa dulu Bang ya? Iya Islam Bang, cuman pengertian itu pengertian goblok gitu Pak. Ya, lanjut yuk. Oke ya. Yohanes 17 ayat 11 12. Siapa yang berdoa di situ?
ada yang berdoa. Jelaskan saja lah, jelaskanlah biar nanti ditanggapi. Abang jelaskan, ya Kenapa makanya saya kita punya- tanggapi nanti. Oke, mengapa saya punya pemahaman seperti itu? Karena begini dia mengatakan, Bapa yang kudus, dalam bentuk berdoa ini ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ayat Alkitab itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, yang nama yang diberikan kepada sang anak itu nama Tuhan. Oke, udah ya, udah cukup. Biar ku Nah, itu tanggapi. makanya. Nama yang Oke, diberikan sebentar, biar ku kepada sang tanggapi. anak. Berarti, dengarkan, biar ku tanggapi. Oke. Berarti bapaknya Tuhan, betul? Nah, tentu iya. Anaknya kenapa bukan Tuhan? Karena anak yang diutus. Jadi maksudmu anakmu bukan manusia? Kalau kau anakmu manusia enggak? Berarti yang diutus itu Makanya pasti dari dia tadi ku bukan bilang, bukan jelaskan yang- dulu pernyataan. Begini Bang Nabi, ada yang mengutus, ada yang diutus. Dengar, Bang Nabi. bapaknya Tuhan, anaknya bukan Tuhan, kan lucu itu. Makanya Masa gini bang, anak- makanya gini. Saya bilang Bang Nabi ya, kalau kucing beranak kucing, tikus beranak tikus, buaya beranak buaya, kan gitu. Manusia beranak manusia. Masa Tuhan beranak manusia? Begini, Tuhan itu tidak beranak, tidak beristri. Tapi tadi kau bilang Bapa, katanya kau Tapi bilang tadi Kristus Bapa. itu sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa anak yang lahir kelak akan disebut anak Tuhan dan Tuhan sebagai bapaknya, bukan Tuhan yang beranak. Tapi disebut anak itu sebagai anak Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan sebagai bapaknya. Bukan Kristus itu punya bapa, punya bibitan, enggak seperti itu. Tapi telah ada di kisah di mana di 2 Samuel Makanya pasal jangan 7. kau bawa Yohanes Ini, 17 Bang. tadi, Bang Bapa Nabi. kau bilang. Kalau dia punya Itu. Bapa, ya Betul, berarti Bapa. begini Bang Nabi. Dia itu anak yang lahir itu Ngarang aja akan kau disebut anak Tuhan yang maha tinggi. terus ngarang. Dan Tuhan sebagai bapaknya, bukan berarti bapak Tuhan punya beranak, punya istri, enggak. Tapi anak yang lahir itu disebut anak Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan memanggil Kristus memanggil Tuhan itu sebagai bapaknya. Bukan berarti Tuhan punya istri, beranak, enggak. Makanya Bang Iya, makanya kau tuh disindir Bang Nabi tuh ya, tikus beranak kucing gitu loh. Karena beda jenis. Yang satu Tuhan, yang satu manusia. Bagaimana cara kita memahami seperti itu? Kalau seperti itu ya jelas berarti Tuhan beranak. Kalau begitu, kalau menurut Pak Nabi berarti Tuhan beranak. Itu menurut kau. Tidak ada Tuhan beranak, tidak. Saya klaim itu saya sendiri tidak ada Tuhan beranak. Makanya jangan kau pakai lagi nama bapaknya. Begini Bang Nabi, Kristus itu dilahirkan, Mesias itu dijanjikan, dia disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Nama bapaknya dipakai. Dan Kristus, sang anak itu memanggil Tuhan sebagai bapaknya. Itu paling akrabnya Tuhan kepada Kristus. Nama bapaknya dipakai anaknya, sehingga bapaknya nggak punya nama lagi, sehingga bapaknya si Anu. Siapa bilang nggak ada punya nama bapak? Tapi sudah dikasih sama anaknya, namanya. Supaya bapak dipermuliakan di dalam anak. Itu yang abang Pak nggak ngerti, Bang Nabi. Iya, makanya bapaknya nggak punya nama lagi karena nama bapaknya dia sudah mengatakan dipinjam tadi, Bang anaknya. Nabi. Sekarang gini, kalau kau pinjam, gini ya, kalau kau pinjam tidak ada meminjam-minjam. Tidak ada meminjam-minjam. Karena Tuhan mengatakan, dia mengatakan, Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu. Gini, yang telah diberikan kepada kalau kau Itu pinjam ayat. kacamataku ini, apakah kacamataku ini masih ada sama aku? Tidak ada meminjam Bang Nabi, tidak ada meminjam. Tapi Berarti di situ bunyinya bahwa Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada diberikan. Telah diberikan kan? Supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Sekarang aku tanya kau, kalau kacamataku ini telah kuberikan sama kau, masih adakah sama aku kacamataku ini? Loh, Tuhan itu punya kuasa atas saya dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang Nabi. Tuhan itu maha kuasa.
Jadi Tuhan itu jangan dipandang punya anak, beranak, cucu. Enggak. Gimana sih Bang Nabi ini? Tuhan itu beranak, punya istri, punya gimana maksudnya? Tapi anak itu dijadikan sebagai anak Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan sebagai bapaknya. Bisa kita baca di 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 17. Di 2 Samuel Bang Nabi baca. Kalian yang dijanjikan. Gini. Kalian Tunggu dulu. Kalian lah membuat nama Tuhan dihujat karena kalian lah muter-muter. Bang Nabi yang membuat Tuhan itu dihujat karena Bang Nabi, ya, karena Bang Nabi, ya. Jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak juga diperanakan, betul yang dikatakan saudara kita Muslim. Tetapi namun yang tidak diketahui oleh saudara kita Muslim adalah ternyata namanya berkuasa atas langit dan bumi. Yeshua nama Elohim kita yang dipanggil di dalam anak. Gitu. Kan kau bilang tadi dua pribadi, ada bapak yang bukan anak, betul atau betul? Ini berapa ini? Kristus itu disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Ya, anak Tuhan. Berarti ada anaknya, ada bapaknya. Ini berapa? Tidak, bukan maksud diperanakan Bang Nabi anak Tuhan. Manusia berarti manusia beranak melahirkan manusia, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa anak itu nanti akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi dan anak itu nanti memanggil Tuhan itu sebagai bapaknya. Begitu. Jadi kau nggak panggil Tuhan bapamu? Loh, nggak panggil Tuhan apa bedamu dengan Yesus? Apa bedamu dengan Yesus? Kau panggil Tuhan nggak kau sama panggil Bapa nggak kau sama Yesus? Bapa bukanlah nama Bang Nabi. Iya, kau panggil Bapa nggak sama Yesus? Ada banyak Bapa Bang Nabi. Tapi bagi kita, Bapa nggak sama Yesus. Kristus memperkenalkan sosok Bapa yang maha kuasa bagi kita dalam nama Yesus. Karena nama itu nama Bapanya. Ia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Iya, yang bukan dia kan? Memanggil nama Yesus bukan kepada anak, tapi kepada Bapa yang diam di dalam. Berarti ada dua kan? Bukan kepada anak, tetapi kepada Bapa. Yang adalah memang anak itu bukan sang Bapa dia. Iya, berarti ada dua kan? Ada dua, sang anak yang diutus, ya diutus. Itu. Kristus itu diutus, Bang Nabi. Anak ini Tuhan enggak anak ini? Bukan Bang Nabi. Nah bagaimana? Berarti sama lah kau sama Yesus. Kau pun kan bukan Tuhan, tapi kau panggil itu Bapa kan? Sama Tuhan kan? Oke Bang Nabi. Ini pemahaman saya Bang Nabi. Saya tidak memaksakan kepada semua orang. Jadi saya punya pemahaman seperti ini. Iya, Bapa dipanggil di dalam. Makanya pemahamanmu itu harus kau buat orang mengerti. Jangan kau buat orang makin nggak paham. Saya udah mencoba memberi pengertian, tapi kalau tidak dipahami karena ada doktrin yang sudah tersimpan, nggak bisa saya paksakan Bang Nabi. Inilah pemahaman saya. Iya, dengarkan ya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, yaitu Bapa itu Tuhan, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, Yesus. Iya, sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Dengar dulu ya, gantian ya, gini ya. Oke. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ya, kata Yesus kan, artinya di situ Yesus itu di dalam nama Yesus diberikan kepadamu. Artinya Yesus itu kau bilang bukan Tuhan, tetapi bisa diberikan. Berarti Tuhan takut kepada manusia menurutmu? Gimana sih kau itu? Intinya Bang Nabi, Yohanes 17 ayat 11 12 tadi, dia sudah memberitahukan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya, nama Tuhan. Makanya didukung di Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapakku. Mana berani manusia bilang begini, ya, apa yang kau minta dalam namaku akan diberikan Bapakku. Mana berani manusia mengatakan begitu kepada Tuhan? Loh, kalau kan dia
katakan kepada Bapa kita meminta, kepada Tuhan kita meminta, bukan kepadanya. Tapi dalam namanya kita menyembah kepada Memang Tuhan. nggak nyambung lah kau ya, asal bunyi aja kau. Dengarkan dulu. Nama Bapa, di dalam nama Yesus kau meminta, Ya. diberikan Bapa. Di dalam nama Yesus kau meminta, Bapa memberikan. Sementara Yesus menurutmu manusia. Nyambung nggak kau di situ? Loh, Artinya manusia ini lebih hebat dari Tuhan maksudmu kan? loh. Loh. Maksudnya Gimana sih kau? begini. Tadi Bang Nabi dia sudah mengatakan, sang anak tadi mengatakan Kristus. Iya, anak ini kan dengar ya, anak ini kan Nama yang diberikan kepada dia itu Yesus, nama bapaknya ia berkata. Iya, menurutmu kan Yesus ini kan bukan Tuhan, tapi dia memakai nama Tuhan. Sampai Tuhan pun harus tunduk kepadanya. Sehingga apa yang diminta orang dalam nama Yesus yang bukan Tuhan ini menurutmu diberikan Tuhan. Artinya kenapa jadi terbalik-balik? Sungsang kau berpikir. Ya, itulah. Ya izin sedikit ya. Jadi saya lihat siapa Bang Hia dari tadi ini, saya dengar-dengar ini ternyata Bang Hia ini terjebak di nama. Karena inilah dia tidak mau dia tidak mau mengkaji. Mari kita buktikan ya. Kita buktikan, izin sedikit teman-teman ya. Kita buktikan. Bang Hia tadi membawa Yohanes 17 nomor 12 kan? Coba dibaca Bang Hia. Tidak, nomor Yohanes 11 dan 12. Ya, ini kan. Nih, Anda membawa ini dalil ini tadi ya. Yohanes 17 nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Benar tidak? Ya. Nah ini saya bisa buktikan kalau ini adalah hanya ayat tambahan, bukan asli. Nah, di mana saya buktikan? Perhatikan di sini. Di sini di Yohanes 12 versi KJV. Nah, di John King James Version, KJV, John, nih. Yohanes 17 nomor 12. Selama aku bersama-sama mereka di dunia ini, aku menjaga mereka dalam namamu. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku juga. Jadi, dia berhenti sampai sini. Mereka yang dalam namamu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tambahan. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, nih. Mereka dalam namamu. Masalah itu Bang. Itu tidak masalah itu Bang. Masalah di sini, makanya Anda sampai sekarang begini. Nah, sekarang yang kita pakai yang mana? Oke, sabar. Kita pakai yang mana? Pakai yang KJV. Begini Bang Nabi. Itu boleh saya akui itu, ayat itu yang Abang tampilkan itu, tetapi ada rujukan yang lain. Coba Yohanes 5:43. Yohanes 5:43. Oke. Apakah ia datang dalam nama Bapaknya atau bagaimana? Yon 5:43. Apa bunyinya situ, coba? Silakan. Aku datang dalam nama Bapakku. Aku datang dalam nama Bapakku. Ketika, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi Yesus ini datang bawa dia punya Bapa, punya nama begitu. Itu yang Bang Hia. Ketika saya tanya, Bang Hia kenapa datang ke sini? Aku datang dalam nama presiden. Berarti Bang Hia presiden. Itu menandakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Jadi aku datang ke dunia membawa nama Tuhan. Saya datang kepada Pak Hia dibawa nama presiden. Dalam arti apa? Berarti saya ini utusan presiden. Itu hal yang harus kamu pahami. Begitu, bukan berarti dia bawa-bawa nama Bapak begini, bukan. Bukan begitu maksudnya Bang. Saya jelaskan ya. Ya, silakan. Makanya saya masuk di rujukan Yohanes 17 ayat 11-12 tadi yang 2 kali dikutip di situ. Cocoklah dengan perkataan Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapakku. Ternyata juga Roh Kudus juga diutus dalam namanya Yesus. Ada 2 yang Di mana itu? Di mana? Coba di mana? Kita kaji coba. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Karena bukan pribadi ada. Yesus itu bukan hanya satu pribadi dia. Bukan tertuju kepada pribadi Kristus saja, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Ya.
dalam nama Yesus. Ah, terus berarti ya Roh Kudus itu datang-datang bahwa Yesus punya nama. Roh Kudus itu juga dibekali kekuatan dari Tuhan, nama Yesus. Demikian juga Kristus diutus dalam nama Yesus. Astagfirullahaladzim. Loh, dua-dua ini Roh Kudus diutus Sang Anak memakai nama Yesus dua-duanya, Bang. Untuk kemuliaan Bapa itu. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam mereka. Anda ini belajar Bibel pakai ilmu apa? Ilmu gaib. Astagfirullah. Ilmu gaib. Silakan, Ilmu gaib dari silakan Bang Tuhan. Nabi. Silakan Bang Nabi. Begini Bang. Ya, saya ini ya, ada beberapa rujukan saya kasih dulu. Tunggu sebentar ya. Terdapat juga begini Bang Loading ya. Yohanes 16 23 24. Ada tambahannya. Yohanes 16 23 24. Makanya dia menyuruh murid-muridnya supaya percaya kepada namanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Disuruh murid-muridnya supaya percaya namanya itu. Untuk meminta. Betul Bang Hia. Jangankan Anda, kita orang Islam saja meminta kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad itu bisa. Itu namanya wasilah ya Ustadz ya. Berbeda ini Bang Lodi. Berbeda apa yang berbeda? Karena begini Bang Lodi. Karena kamu akan melihat bagaimana keajaiban nama Yesus, Bang. Ya, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Beda dengan nama-nama yang lain. Segala Bang. sesuatu dilakukan itu sekarang begini Pak Hia. Pak Hia punya Bibel situ tidak? Ada. Oke, ada. Pak Hia buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba pakai ilmu goib coba. Ini ada di Alkitab saya di HP 1 cuma. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu yang seperti kamu ketahui. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapanya yang di sorga. Nah, makanya di dalam Yohanes 3 nomor 2, Nikodemus mengatakan apa? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Bapa, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Bapa tidak menyertai. Saya tanya sama Anda dulu Pak Hia ya. Jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Kristus ya, tidak bisa. Bagaimana Kristus itu yang diurapi Tuhan? Kristus itu gelar kepada orang yang diurapi Tuhan. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan Tuhan. Kristus itu Bang, dia namanya Immanuel Bang. Sesungguhnya namanya Immanuel, tetapi nama yang diberikan kepada dia, nama yang tunggu dulu. Nama yang diberikan kepada dia itu tadi, Yesus, itu nama Bapanya. Jadi kalau memuliakan Yesus itu, meninggikan nama Yesus, maka Tuhanlah yang ditinggikan. Bapanya yang ditinggikan. Bukan aku. Makanya Yohanes 12 ayat 44 itu coba dibaca. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku. Coba. Bapa kami yang di sorga. Sabar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Hah? Lah, siapa nama Bapa? Dia sudah mengatakan tadi dalam nama Yesus. Jawab saja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Loh, Yesus. Berarti Bapa juga namanya Yesus. Loh, Yesus yang dipanggil di dalam anak. Nama Yesus dipanggil di dalam anak, melalui anak. Tuhan ditinggikan di dalam anak. Ya. Jadi nama Yesus untuk kemuliaan Bapa di dalam anak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi bukan anak itu sang Bapa, enggak, tapi nama Yesus kemuliaan sang Bapa. Nih, saya pakai data ya. Saya pakai data, semoga Anda tidak ngeles lagi nih. Coba minta ini. Nih, Pak Hia sendiri yang baca ya. Tolong Pak Hia sendiri yang baca nih. Coba Pak Hia baca di dalam Amos 4 nomor 13. Coba baca. Sebab sesungguhnya
Dia yang membentuk gunung-gunung. Ya itu, betul itu Bang. Baca dulu. Dan menciptakan angin. Yang memberitahukan, jauhkanlah. Yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang membuat fajar dan menggelapkan dan yang berjejak di atas bumi, di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah, ya, Tuhan di sini Yehuwa Bang. Tuhan sini Yehuwa. Coba baca dulu. Ya. Kalau Tuhan ini Yehuwa di sini Bang, Yahweh. Baca dulu Pak Pendek. Aduh, Ya. pahia lagi Tuhan, ini. ya. Tuhan, kalau saya di versi saya, Tuhan Elohim. Iya, yang Tuhan kita baca Allah di sini semesta alam. Tuhan Allah apa itu? Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Perjanjian lama. Jederkon. Yaitu Berarti Yehuwa. namanya siapa? Begini Pak, Yehuwa. Kalau Namanya di siapa? sini, Yehuwa. Tuhan. Dengar. Perhatikan ini sudah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Tuhan. ini bahasa Indonesia. Allah, Tuhan sabar. Allah semesta Tuhan alam. Allah semesta alam itulah nama Namanya, ya betul. ya berarti namanya siapa? Nama Tuhan itu banyak digelar-gelar Bang, banyak gelar Tuhan itu. Ya. Begini, kalau Bang Loading menunjukkan tentang kata Allah di situ, saya akan lari ke 1 Korintus 8 ayat 5. Di situ kata Allah Iya, memang itu berarti terbuktilah bahwa kalian ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus karena dikasih Markus Enggak. tola, dikasih Matius tola, dikasih Captikus mabok. enggak seperti Nah, itu. ini Makanya kata Allah, makanya Tuhan di situ di perjanjian lama itu Tuhan, di situ Yehuwa, Yahweh. Jadi Oke, Yahweh Tuhan di kita. perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama apa beda? Ya, tergantung orangnya yang memahami, Bang. Tergantung orangnya. Bagaimana itu Bang Nabi? Tergantung Begini, orangnya. kan seperti ini. Kan Bang Nabi punya pemahaman mengenal Al-Quran, ya. Tapi Tuhan di perjanjian lama, Tuhan di perjanjian baru, saya katakan Tuhan yang sama. Yang mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hambanya. Tuhan yang sama. Silakan Ustadz. Tuhan yang sama, tidak beda. Hanya Iya, satu. jadi kalau Tuhan yang sama di dalam perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 24 mengatakan dia seorang diri. Kenapa bisa tiba-tiba di perjanjian baru ada 3 diri? Loh, saya tidak mengatakan 3 diri tadi Bang Nabi. Saya tidak mengatakan 3. Tapi Iya, saya klaim, kau juga membuat ambigu, makanya Iya. kalau dia satu ya tetap satu. Makanya Ya, Yesus satu, mengatakan dia awal sampai akhir. loh, Itu baru begini, benar. yang awal yang akhir itu tertuju kepada Tuhan dalam nama Yesus gitu ya. Karena Itu Tuhan lah itu kali. Kau ngapain Yesus. Tuhan kasih namanya kepada Tuhan tidak mungkin mengasih kemuliaannya kepada yang bukan dirinya. Betul, makanya Tuhan tidak memberikan Kenapa kemuliaannya dikasih kok? kepada Betul pula kau bilang siapapun. kenapa dikasih sama yang bukan Tuhan? Karena supaya Bapa dipermuliakan di Berarti dalam dikasih. Anak. Kenapa kau betulkan tadi pernyataanku pertama? Apa sih kau Ya, itu? supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, Bang Nabi, dengan menyebut nama Tadi Yesus. ku bilang Yeshua. nggak mungkin dikasih namanya yang mulia kepada yang fana. Kau bilang Dengan betul. menyebut Dikasih. begini. Apalah kau borong semua. Dengan menyebut nama Yeshua itu, Bang, Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu. Bukan anak sang Bapa, enggak, tapi Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Gini loh ya, ketika kau Bang Nabi, saya mau tanya kamu Bang Nabi, kamu percayakah Tuhan perjanjian baru itu sama dengan perjanjian lama seperti dikatakan Bang Hia tadi? ya sama lah. Karena kan Sama. kalau beda berarti ada 2 Tuhan di dalam satu kitab. Gimana ceritanya itu? Oh, berarti sama itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu Tuhannya. Perjanjian lama adalah perjanjian baru, perjanjian baru adalah perjanjian lama. Perjanjian Itu lama adalah kosakata perjanjian kau baru. pelintir tuh. Bentar kalau begitu, kutanya Ini dulu, Ustaz. kita ke perjanjian lama dulu nih. Ini kalian berdua kan sama-sama meyakini perjanjian lama.
Ya, saya hantam aja udah keduanya ini. Jadi kayak gini, di perjanjian lama itu Tuhannya tidak akan menjadi manusia dan tidak akan berubah gitu. Coba kamu ke bilangan 23 nomor 19 dulu. Memang dia nggak pernah jadi manusia, orang ini yang bilang jadi manusia. Karena aku nggak pernah Iya, jadi Tuhan perjanjian lama itu tidak akan jadi manusia dia. Iya. Oke, saya menjawab ini ya. Saya menjawab ini, Pak Ustadz. Silakan. Oke. Kristus, ya Kristus yang adalah anak manusia gitu, yang mengatakan bagi kita menyembah Tuhan itu roh dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Sebab penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan rupa seperti apa Tuhan. Kristus memperkenalkan Tuhan bagi kita dalam rupa roh. Tuhan itu roh dan harus menyembahnya dalam roh. Bilangan 23:19 itu Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Kan kayak gitu sehingga dia menyesal. Nah, itu Allah itu bukan anak manusia sehingga ia berdusta katanya. Jadi artinya Allah itu tidak akan menjadi manusia karena di Maleakhi 3 nomor 6 dia tidak akan berubah gitu. Ya itu yang saya katakan tadi, Pak Ustadz. Lalu kenapa ada di perjanjian baru ada Tuhan yang lahir? Tuhan mana lagi? Itu yang ku katakan tadi, tergantung pemahaman orang. Tapi saya punya pribadi pemahaman bahwa Kristus itu yang lahir, Kristus itulah yang menjadi manusia, yang dibentuk Tuhan dari dari rahim. Bang Hia, Maria itu tidak memperanakkan nama, enggak. Dia memperanakan manusia. Tidak, tapi begini, dia mengatakan Kristus yang mengajarkan. Ini Kristus yang mengajarkan sesudah dia mulai mengajar bahwa nama yang dianugerahi kepada dia itu nama Bapaknya ternyata. Nah, di perjanjian lama ada nggak dikatakan oleh Tuhan perjanjian lama aku akan turun jadi firman lalu menjelma jadi manusia. Sedangkan di perjanjian lama dia berkata ya di Maleakhi 3 nomor 6 dulu itu dia berkata dia tidak akan berubah. Tuh. Jangan ada pada kamu Allah lain. Terus jangan kau sama-samakan aku kata Tuhannya. Yesaya 46 nomor 5 tuh di perjanjian lama. Mau kamu bandingkan aku dengan apa kata Tuhan sehingga kami sama. Lah tiba-tiba di perjanjian baru kayak gimana? Ada Tuhan yang lahir. Kalaunya di perjanjian lama dulu ya Tuhannya itu kuat dan dikit-dikit mengazab gitu. Bahkan Tuhannya itu tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, coba kalau kita ke zaman Nabi Musa ya, ke zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20. Di situ dikatakan barang siapa yang memandang wajah Allah maka dia akan mati. Dulu di zaman Nabi Musa, ya kalau orang manusia melihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Lah, coba di perjanjian baru. Manusia melihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati. Kenapa dibolak-balik? Saya jawab. Itu Abang arahkan pertanyaannya kepada Bang Nabi itu karena saya punya pemahaman berbeda dengan Bang Nabi. Ya, makanya saya bilang tergantung orang punya pemahaman seperti apa. Tapi saya memahami Kristus telah mengatakan Tuhan itu roh dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan Kristus itu adalah hamba Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Gitu.